Kali ini ada cerita kisah nyata dari Pak Mulyono, cerita pesugihan konveksi yang ada di jalur Pantura yang menumbalkan para karyawannya. Pak Mulyono, seorang pria parubaya dengan penampilan bersahaja namun penuh ambisi, tiba-tiba muncul di sebuah desa kecil di jalur Pantura yang terkenal sunyi dan sedikit terpencil. Desa itu memiliki reputasi angker, terutama karena banyaknya cerita mistis dari para pelintas jalan. Di salah satu sudut desa, terdapat lahan kosong yang dulunya adalah pabrik tua. Tak ada yang berani mengelola tempat itu karena sejarah kelam. Pemilik sebelumnya ditemukan tewas mengenaskan, tubuhnya terbakar separuh di ruang penyimpanan. Namun, Pak Mulyono, dengan senyuman ramah dan uang melimpah, membeli lahan itu tanpa ragu. Dalam waktu singkat, ia merenovasi tempat tersebut menjadi sebuah pabrik konveksi besar. Penduduk desa yang mayoritas pengangguran menyambut baik pekerjaan yang ia tawarkan. Mereka kagum dengan kecepatan pembangunan dan peralatan modern yang tiba-tiba tersedia. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Pabrik itu selalu beroperasi tanpa jeda, bahkan di malam hari, meskipun tidak ada pekerja yang terlihat masuk atau keluar. Masyarakat sekitar mulai memperhatikan hal-hal aneh di pabrik itu. Saat malam tiba, sering terdengar suara mesin-mesin yang berdentam seperti sedang dioperasikan. Meski lampu-lampu pabrik mati total, penduduk yang nekat mendekat mengaku mendengar suara rintihan, seperti seseorang yang sedang kesakitan, bercampur dengan suara kain yang robek. Lebih menyeramkan lagi, beberapa warga mengaku pernah melihat sosok-sosok hitam tak berbentuk, seperti bayangan yang melayang, bergerak di sekitar gedung pabrik. Aroma amis seperti darah terkadang tercium dari arah pabrik ketika angin malam bertiup. Orang-orang yang bekerja di sana mulai menceritakan bahwa mereka sering merasa ada yang mengawasi, bahkan saat mereka sendirian di ruangan yang terang. Pak Mulyono sendiri hidup menyendiri di rumah megah yang ia bangun tak jauh dari pabrik. Namun, tetangga-tetangganya jarang melihat dia keluar rumah kecuali saat malam hari. Pak Mulyono dikenal sering bepergian menuju sebuah makam tua yang terletak di hutan kecil di pinggir desa. Warga yang kebetulan melihatnya bercerita bahwa ia membawa sesajen berupa kain putih, kepala ayam, dan kemenyan yang menguar bau menyengat. Ia selalu kembali dengan wajah pucat, namun dengan senyuman tipis yang mengerikan. Seolah ia baru saja berbicara dengan seseorang. Yang paling menakutkan, sejak pabrik itu mulai beroperasi, desa menjadi sering diliputi kabut tebal yang datang tanpa alasan, bahkan saat musim kemarau. Di malam-malam tertentu, warga mendengar suara tangisan panjang yang terdengar seperti berasal dari pabrik. Tangisan itu sering disertai suara tawa lirih yang tidak wajar, seperti tawa makhluk yang bukan manusia. Para pekerja pabrik awalnya mengabaikan hal-hal ini, menganggapnya hanya desas-desus atau perasaan takut yang berlebihan. Namun, beberapa dari mereka mulai menghilang tanpa jejak. Salah satu yang pertama hilang adalah seorang pemuda bernama Doni, yang bekerja sebagai penjaga malam. Suatu malam, Doni tak pulang dari shiftnya. Ketika warga mencoba mencarinya di pabrik, mereka hanya menemukan sepatu kerjanya di dekat mesin produksi, dengan noda darah segar yang berceceran di lantai. Anehnya, darah itu mengarah ke tembok, namun tidak ada tanda-tanda tubuh atau jejak keluar. Meskipun demikian, pabrik tetap berjalan. Pak Mulyono selalu bisa menarik pekerja baru dengan iming-iming gaji besar. Tapi siapapun yang bekerja di sana lebih dari beberapa bulan mulai mengalami hal-hal aneh. Mimpi buruk tentang sosok tinggi berwajah rata dengan mata hitam, suara-suara memanggil nama mereka saat mereka sendirian, dan perasaan seperti tubuh mereka perlahan-lahan melemah setiap harinya. Salah satu warga, seorang dukun tua bernama Mbah Warto, mendekati keluarga dari salah satu korban yang hilang. Ia mengungkapkan bahwa pabrik itu telah menjadi tempat bersemayamnya energi gelap. Ia memperingatkan bahwa Pak Mulyono kemungkinan telah melakukan perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib, dan untuk menjaga kekayaan serta kelancaran bisnisnya, ia membutuhkan tumba berupa nyawa manusia. Namun, tak ada yang berani melawan Pak Mulyono. Selain kekayaannya yang membuatnya berkuasa,
Aura mistis yang mengelilinginya membuat siapapun yang menatap matanya merasa dingin dan lemas, seolah mereka sedang melihat ke dalam lubang kegelapan yang tak berdasar. Sejak itu, pabrik tersebut menjadi pusat kengerian di desa itu, menyimpan rahasia kelam yang hanya Pak Mulyono dan makhluk gaibnya yang tahu. Setelah beberapa bulan pabrik Pak Mulyono beroperasi, desas-desus tentang praktik pesugihan mulai tersebar di kalangan warga. Cerita itu bermula dari seorang pekerja bernama Sardi yang pernah melihat Pak Mulyono tengah melakukan sesuatu yang tak wajar di salah satu ruangan belakang pabrik. Sardi mengaku sedang lembur sendirian ketika ia mendengar suara langkah berat menuju gudang penyimpanan kain. Penasaran, ia mengikuti suara itu hingga melihat Pak Mulyono masuk ke ruangan yang biasanya terkunci rapat. Melalui celah pintu, ia melihat bosnya menyalakan lilin hitam di sekitar sebuah wadah berisi kain merah yang tampak berlumuran cairan kental seperti darah. Suara gumaman aneh keluar dari mulut Pak Mulyono, seperti bahasa yang tak pernah didengar sebelumnya. Di saat yang sama, ruangan itu tiba-tiba terasa dingin dan bau busuk seperti bangkai menyeruak. Sardi segera melarikan diri dan tak pernah kembali ke pabrik. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan membusuk di pinggir sungai, dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar, seolah ia mati dalam ketakutan yang luar biasa. Desas-desus ini semakin kuat ketika beberapa warga desa mengaku pernah melihat Pak Mulyono berjalan kaki di malam hari menuju makam tua di hutan kecil di luar desa. Makam itu dikenal angker dan dikeramatkan oleh warga. Tak ada yang berani mendekatinya, apalagi di malam hari. Namun, Pak Mulyono terlihat membawa sesajen, seperti kepala kambing, bunga 7 rupa, dan kendi berisi cairan berwarna merah gelap. Warga yang nekat mengintip ritualnya pernah melihat sesuatu yang membuat mereka kehilangan akal sehat. Di tengah lingkaran lilin, Pak Mulyono tampak berbicara dengan sosok besar hitam legam. Tubuhnya berbulu lebat dengan wajah seperti campuran manusia dan binatang. Mata sosok itu merah menyala, dan suaranya menggelegar seperti suara guntur yang memecah malam. Mereka mendengar makhluk itu berkata, "Tumbal berikutnya sudah dekat. Pastikan tidak ada yang melarikan diri, atau kau yang akan menjadi gantinya." Cerita ini membuat warga semakin yakin bahwa pesugihanlah yang menjadi sumber kesuksesan Pak Mulyono. Terlebih, setiap kali seorang pekerja menghilang secara misterius, pabrik konveksi itu justru menerima pesanan dalam jumlah besar dari klien yang entah dari mana datangnya. Warga mulai takut untuk bekerja di sana, tetapi kemiskinan memaksa banyak dari mereka untuk tetap mengambil risiko. Keanehan lain mulai terlihat dari perubahan fisik Pak Mulyono. Semakin sukses bisnisnya, tubuhnya tampak semakin kurus dan pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Namun, matanya memancarkan kilatan tajam yang membuat siapapun yang bertatapan dengannya merasa seperti dirasuki ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Beberapa pekerja bahkan bersumpah bahwa bayangan Pak Mulyono tak pernah bergerak sesuai tubuhnya, seolah-olah bayangan itu memiliki kehidupan sendiri. Kengerian ini memuncak ketika seorang dukun tua, Mbah Warto, mencoba memperingatkan warga. Ia mengaku bermimpi buruk yang sama berulang kali. Sosok Pak Mulyono berdiri di tengah pabrik yang dikelilingi oleh bayangan-bayangan kelam. Bayangan itu terus memanggil nama-nama yang terdengar seperti nama para pekerja yang telah menghilang. Dalam mimpi itu, Mbah Warto melihat Pak Mulyono menyerahkan jiwa mereka kepada makhluk mengerikan yang terus tertawa dan berbisik. "Usahamu akan terus maju selama darah manusia tetap mengalir di tempat ini." Pak Mulyono tak pernah menanggapi desas-desus ini. Ia hanya tersenyum dingin dan berkata, "Orang miskin memang suka mencari alasan untuk kegagalan mereka sendiri. Fokus saja pada kerja." Namun, senyuman itu selalu menyisakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Kini, tak ada yang berani melawan atau bahkan menatap mata Pak Mulyono terlalu lama. Sebagian besar warga hanya bisa berdoa agar mereka atau keluarga mereka tidak menjadi korban selanjutnya dari keserakahan yang telah berubah menjadi kutukan. Tapi di setiap malam yang gelap dan dingin, suara-suara dari pabrik itu terus bergema. Tawa, tangisan, dan jeritan, seolah-olah mereka berasal dari dunia lain. Rina, seorang gadis muda berusia 21 tahun,
Baru saja diterima bekerja di pabrik konveksi milik Pak Mulyono. Ia berasal dari keluarga miskin di desa sebelah yang terpaksa mencari nafkah untuk membantu orang tuanya. Tawaran gaji besar dan jam kerja tetap di pabrik itu membuatnya merasa beruntung. Warga desanya sudah memperingatkannya tentang cerita-cerita mistis seputar pabrik tersebut, tetapi Rina hanya menganggapnya sebagai gosip murahan. Ia berpikir, mana mungkin pengusaha sukses seperti Pak Mulyono terlibat hal-hal gaib. Namun, sejak hari pertama bekerja, Rina mulai merasakan keanehan. Pabrik itu tampak sangat besar, jauh lebih besar daripada yang ia lihat dari luar. Lorong-lorongnya terasa gelap meskipun lampu menyala, dan ada sudut-sudut tertentu yang selalu terasa dingin, bahkan di siang hari yang terik. Saat melewati ruang penyimpanan kain, ia sering mencium bau amis yang menyengat, meskipun rekan kerjanya mengatakan itu hanya bau bahan kimia. Pada minggu pertama, Rina mengalami kejadian aneh. Suatu malam, saat lembur, ia mendengar suara seperti kain yang sedang disobek paksa, disertai dengan suara rintihan pelan. Rina mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras, seolah-olah berasal dari ruangan di ujung lorong. Dengan rasa penasaran, ia berjalan mendekat. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, dan ia melihat sekilas sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di dalam ruangan, ada seorang pria, salah satu pekerja, yang duduk di lantai, memegang kepalanya seolah sedang kesakitan. Namun, bayangannya di dinding menunjukkan hal yang berbeda. Bayangan itu tidak menyerupai manusia, tetapi sesuatu yang besar, berkaki 4, dan bertanduk, dengan mata merah menyala. Rina tersentak mundur, menjatuhkan sebuah kotak kecil, dan ketika ia menatap kembali, pria itu sudah berdiri tegak, menatapnya dengan mata kosong. Ia tersenyum, tetapi senyuman itu tidak seperti senyuman manusia. Giginya terlihat hitam dan tajam. Rina segera berlari keluar dari ruangan, meninggalkan pekerja itu sendirian. Hari-hari berikutnya, Rina mulai mendengar desas-desus dari rekan-rekannya. Mereka berbicara dengan nada berbisik tentang pekerja-pekerja yang tiba-tiba menghilang. Salah satunya adalah Doni, penjaga malam, yang menghilang tanpa jejak beberapa bulan sebelumnya. Ada pula cerita tentang seorang ibu 2 anak bernama Yuni, yang jatuh sakit misterius setelah berani mengundurkan diri dari pabrik. Tubuhnya menghitam seperti terbakar dari dalam, dan ia meninggal dalam waktu seminggu. Semakin lama, Rina mulai merasa bahwa ia diawasi. Setiap kali ia berada di ruang mesin jahit sendirian, ia merasa ada sepasang mata yang mengintipnya dari sudut ruangan. Kadang-kadang, suara berat seperti seseorang yang sedang menghela napas terdengar di belakangnya, tetapi ketika ia berbalik, tidak ada siapapun di sana. Puncaknya terjadi ketika ia menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Suatu malam, Rina sedang membersihkan meja kerja setelah lembur. Saat ia menyapu lantai, sapunya menyentuh sesuatu yang terasa aneh. Ketika ia memungutnya, ia terkejut mendapati sebuah jari manusia yang masih segar, lengkap dengan kuku yang dicat merah. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Ketika ia menoleh ke arah mesin besar di sebelahnya, ia melihat bayangan hitam besar yang bergerak cepat dan menghilang. Malam itu, Rina memutuskan untuk mengadu kepada salah satu teman kerjanya, seorang pria bernama Andi, yang sudah lama bekerja di sana. Andi memperingatkannya untuk tidak terlalu banyak bertanya atau penasaran. Pak Mulyono tidak suka orang yang usil, katanya dengan wajah pucat. Kalau kau merasa ada yang aneh, pura-pura saja tidak tahu. Kalau kau mau selamat, jangan pernah masuk ke ruang penyimpanan belakang. Namun, rasa penasaran Rina justru semakin besar. Ia mulai menyadari bahwa ia mungkin telah menjadi target berikutnya. Seorang pekerja senior yang dulu ramah kepadanya tiba-tiba berhenti berbicara dan menatapnya dengan tatapan kosong. Pekerja lainnya seringkali menjauh saat ia mendekat, seolah-olah takut terlibat dengannya. Dan setiap kali ia bertemu Pak Mulyono, pria itu selalu memberikan senyuman tipis yang terasa seperti pisau tajam menusuk tengkuknya. Pada malam berikutnya,
Ketika Rina mencoba pulang lebih awal, seorang satpam tiba-tiba menghalangi jalannya dan berkata dengan suara datar, "Pak Mulyono ingin bertemu denganmu di ruang belakang." Rina merasa darahnya membeku. Ia tahu malam itu akan menjadi awal dari kengerian yang lebih besar. Malam itu, setelah mendengar bahwa Pak Mulyono memintanya ke ruang belakang, Rina mencoba mencari alasan untuk menghindar. Namun, satpam itu, dengan mata yang tampak kosong dan tanpa emosi, hanya berkata, "Ini penting. Jangan membuat Pak Mulyono menunggu." Dengan perasaan berat dan kengerian yang terus menghantui, Rina berjalan perlahan menuju ruang belakang, tempat yang selama ini disebut-sebut sebagai area terlarang oleh para pekerja. Langkah kakinya bergema di koridor gelap yang seolah-olah memanjang tak berujung. Dindingnya terasa dingin saat ia menyentuhnya, seperti menyentuh batu nisan. Ketika ia sampai di depan pintu ruang penyimpanan, tangannya gemetar saat hendak memutar gagang pintu. Di balik pintu, terdengar suara berbisik pelan. Suara itu tidak hanya satu, melainkan seperti banyak orang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Sesaat kemudian, terdengar suara tawa lirih yang mengalun, nyaring namun tanpa emosi manusia. Dengan napas tertahan, Rina mendorong pintu itu. Di dalam, ia menemukan ruangan gelap yang diterangi hanya oleh cahaya redup dari lilin hitam yang tersusun melingkar di lantai. Di tengah lingkaran itu terdapat sebuah meja kayu tua, dan di atasnya tergolek sesuatu yang tampak seperti kain panjang berwarna merah gelap. Namun, kain itu bergerak perlahan, seperti bernapas. Pak Mulyono berdiri di belakang meja, membelakanginya. Tubuhnya tampak lebih kurus daripada biasanya, dan ada aura gelap yang mengelilinginya. "Akhirnya kau datang," katanya tanpa menoleh. Suaranya terdengar lebih dalam, lebih berat, seolah-olah suara itu keluar dari dua mulut sekaligus. Rina mencoba mundur, tetapi pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup sendiri dengan bunyi keras. Ruangan itu menjadi lebih dingin, dan bau busuk yang menusuk hidung membuatnya hampir muntah. Ketika Pak Mulyono berbalik, Rina langsung melihat sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Wajah Pak Mulyono tidak seperti wajah manusia lagi. Matanya hitam seluruhnya, tanpa bola mata, dan kulitnya tampak seperti sedang mengelupas, memperlihatkan daging merah di bawahnya. "Kau sudah dipilih," katanya sambil tersenyum. Giginya tajam dan kotor. "Aku harus memastikan bisnis ini tetap berjalan." Mereka sudah menunggu. Tiba-tiba, kain merah di atas meja bergerak lebih cepat, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari baliknya. Kain itu terbuka sedikit, dan Rina melihat sekilas bentuk tangan yang kurus dan tulangnya menonjol, seolah-olah tangan itu milik mayat yang baru bangkit dari kubur. Tangan itu meraih ke udara, dan suara rintihan panjang memenuhi ruangan. Rina menjerit, berbalik, dan mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam besar mulai terbentuk. Bayangan itu memiliki tubuh tinggi, berkaki seperti kambing, dengan tanduk melengkung yang hampir menyentuh langit-langit. Sosok itu mendekat dengan langkah perlahan, dan setiap langkahnya membuat lantai bergetar. "Dia belum siap," suara berat itu berkata, namun bibir sosok tersebut tidak bergerak. "Tapi aku akan mengambilnya cepat atau lambat." Dalam kepanikan, Rina menemukan sebuah tongkat besi di dekat pintu. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, ia menghantam jendela kecil di sisi ruangan hingga pecah. Ia memanjat keluar dengan susah payah, meninggalkan ruangan itu di belakangnya. Namun, sebelum ia berhasil melarikan diri sepenuhnya, ia mendengar tawa Pak Mulyono yang mengerikan, bergema di seluruh ruangan, disertai suara makhluk itu berbisik, "Kau tidak bisa lari. Aku akan menemukannya." Rina berlari sekuat tenaga melewati lorong-lorong pabrik. Suara langkah berat dan rintihan seperti mengejarnya, semakin lama semakin mendekat. Lampu-lampu pabrik mulai padam satu persatu, membuat lorong-lorong itu tenggelam dalam kegelapan. Di ujung lorong, ia melihat bayangan seorang pria berdiri diam. Itu adalah salah satu pekerja yang sebelumnya sering bersikap aneh.
Matanya kosong, dan ia berkata dengan suara datar, "Tidak ada jalan keluar, Rina." Namun, Rina berhasil menemukan pintu keluar pabrik dan berlari ke arah desa. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat pabrik itu tampak diselimuti kabut gelap dengan suara-suara aneh yang masih terdengar dari dalam. Tawa Pak Mulyono terdengar seperti menggema di seluruh area pabrik, diiringi jeritan-jeritan lain yang terdengar seperti suara para korban sebelumnya. Rina tahu malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Ia selamat, tetapi perasaan bahwa dirinya masih menjadi incaran terus menghantui. Dan di setiap malam yang sunyi, ia mendengar bisikan di telinganya, meskipun ia telah berada jauh dari pabrik itu. Setelah peristiwa malam mencekam itu, Rina melarikan diri dari desa dan mencoba memulai hidup baru di kota. Namun, teror dari pabrik Pak Mulyono terus membekas di pikirannya. Ia sering mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Sosok hitam besar bertanduk mengejarnya, suara tawa Pak Mulyono yang mengerikan, dan jeritan para pekerja yang hilang. Dalam mimpinya, ia selalu berada di lorong gelap pabrik, dengan darah menggenang di lantai. Sementara itu, di desa, pabrik Pak Mulyono terus beroperasi seperti biasa. Namun, semakin banyak pekerja yang menghilang secara misterius. Keanehan juga mulai terjadi di sekitar desa. Warga sering melihat bayangan besar di atas atap pabrik, meskipun tidak ada orang di sana. Di malam hari, terdengar suara ketukan di jendela rumah mereka, diikuti oleh suara rintian pelan yang membuat bulu kuduk meremang. Desa itu semakin mencekam ketika seorang pekerja yang mencoba mengundurkan diri ditemukan tewas di jalan menuju rumahnya. Tubuhnya dalam keadaan aneh, dengan kulitnya menghitam seperti terbakar dari dalam, dan matanya melotot penuh ketakutan. Di dinding pabrik tempat mayat itu ditemukan, tertulis dengan darah kata-kata, "Tidak ada jalan keluar." Warga akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Mbah Warto, dukun tua yang telah lama memperingatkan mereka tentang kegelapan di balik kesuksesan Pak Mulyono. Mbah Warto, dengan penuh kehati-hatian, melakukan ritual untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ritualnya, ia melihat bayangan Pak Mulyono berdiri di tengah lingkaran api, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam yang merintih dan menangis. Mbah Warto menyadari bahwa Pak Mulyono telah menjual jiwanya kepada makhluk gaib sebagai bagian dari perjanjian pesugihan. Namun, perjanjian itu bukan tanpa konsekuensi. Setiap tumbal yang diberikan oleh Pak Mulyono hanya menunda kutukan yang sebenarnya. Pada akhirnya, Pak Mulyono akan menjadi bagian dari dunia makhluk itu, terperangkap dalam kegelapan abadi bersama para korban yang ia korbankan. Mbah Warto memutuskan untuk menghadapi Pak Mulyono. Ia pergi ke pabrik pada malam hari bersama beberapa warga yang nekat. Saat mereka mendekati pabrik, kabut tebal menyelimuti area itu, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti tawa dan jeritan yang bergantian. Di dalam pabrik, mereka menemukan Pak Mulyono sedang berdiri di tengah ruang penyimpanan kain, dikelilingi oleh lilin hitam yang menyala. Wajahnya tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Kulitnya seperti mencair, matanya hitam penuh, dan senyumnya menunjukkan gigi-gigi yang tajam. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini," katanya dengan suara yang bergema, terdengar seperti berasal dari dua tempat sekaligus. "Ini bukan urusan kalian. Ini takdirku." Mbah Warto, dengan keberanian yang luar biasa, mulai membaca doa-doa dan mantra untuk mengusir kekuatan gelap yang menguasai tempat itu. Namun, sosok hitam bertanduk tiba-tiba muncul di belakang Pak Mulyono. Makhluk itu tinggi dan besar, dengan mata merah menyala dan cakar panjang yang menancap ke lantai. "Dia milikku?" Makhluk itu menggeram, suaranya mengguncang ruangan. Tak ada yang bisa menghentikan ini. Pak Mulyono tertawa histeris, tetapi tawanya segera berubah menjadi jeritan. Tubuhnya mulai membungkuk dan terpelintir, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia berusaha melawan, tetapi makhluk itu mencengkeramnya dengan cakar besar dan menariknya masuk ke dalam bayangan hitam yang muncul di lantai. Sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya, ia menjerit, "Aku akan kembali. Kalian semua akan membayar."
Ketika Pak Mulyono menghilang, pabrik itu mulai runtuh perlahan. Atapnya roboh, dinding-dindingnya retak, dan suara gemuruh memenuhi udara. Warga yang berada di luar melihat api hitam melahap pabrik itu tanpa meninggalkan jejak. Namun, kutukan itu belum berakhir. Setelah kejadian itu, desa tetap dihantui oleh bayangan gelap. Warga sering mendengar suara mesin jahit yang berputar sendiri di malam hari, meskipun pabrik itu sudah hancur. Beberapa dari mereka melihat sosok Pak Mulyono berdiri di tengah reruntuhan, dengan mata hitam yang memandang tajam ke arah mereka. Rina, yang telah meninggalkan desa, merasa bahwa ia masih menjadi bagian dari kutukan itu. Ia sering mendengar suara-suara berbisik memanggil namanya di malam hari, dan bayangan besar bertanduk muncul di sudut matanya. Ia menyadari bahwa kutukan itu akan terus menghantuinya, selama roh-roh yang menjadi korban Pak Mulyono belum menemukan kedamaian. Kini, reruntuhan pabrik itu menjadi tempat terlarang yang tidak pernah dikunjungi siapapun. Tetapi di malam-malam tertentu, orang yang nekat mendekat mengaku melihat api hitam yang menyala, disertai suara tawa Pak Mulyono yang bergema, "Aku akan kembali." Bertahun-tahun setelah pabrik Pak Mulyono hancur, desa itu tetap diselimuti cerita horor yang tidak pernah mati. Reruntuhan pabrik menjadi tempat terlarang, ditinggalkan begitu saja oleh penduduk. Namun, pada malam-malam tertentu, warga desa sering mendengar suara mesin jahit yang berputar sendiri di tengah keheningan, diiringi dengan jeritan lirih dari arah reruntuhan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arman, yang dikenal nekat dan tidak percaya tahayul, memutuskan untuk mendatangi reruntuhan pabrik bersama teman-temannya. Mereka ingin membuktikan bahwa cerita tentang Pak Mulyono hanyalah mitos. Dengan membawa kamera dan senter, mereka menyelinap ke area pabrik yang kini sudah dipenuhi rumput liar dan pohon-pohon kecil. Ketika mereka tiba di lokasi, udara tiba-tiba berubah menjadi dingin. Kabut tipis mulai turun, meskipun malam itu cerah. Salah satu temannya, Sita, merasa tidak nyaman dan mengusulkan untuk pulang, tetapi Arman bersikeras melanjutkan. "Ini cuma tempat tua," katanya sambil menyalakan kameranya. "Lihat, tidak ada apa-apa di sini." Namun, langkah mereka terhenti ketika mendengar suara mesin jahit yang berputar, pelan tetapi jelas. Suara itu berasal dari arah bangunan utama yang kini sudah hancur. Arman tertawa gugup, mengira itu hanya angin yang membawa suara aneh. Tetapi Sita melihat sesuatu yang membuatnya menjerit. Bayangan seseorang bergerak di antara reruntuhan, meskipun tidak ada orang di sana. Mereka mencoba mendekat ke arah suara, dan saat mereka masuk ke bagian tengah reruntuhan, mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah mesin jahit tua berdiri di tengah ruangan, masih utuh meskipun pabrik sudah lama hancur. Mesin itu berputar sendiri, jarumnya naik turun dengan suara berdenting. Kain merah gelap meluncur di atas meja mesin itu, seolah sedang dijahit oleh tangan tak terlihat. Ketika Arman mencoba menyentuh mesin itu, suasana berubah drastis. Lampu senter mereka tiba-tiba mati, dan ruangan menjadi gelap gulita. Angin dingin berhembus, diiringi oleh suara tawa yang familiar, tawa Pak Mulyono. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini." Suara itu bergema dari segala arah. Di dalam kegelapan, bayangan besar mulai terbentuk. Sosok itu tinggi dan besar, dengan tanduk melengkung dan mata merah menyala. Di belakangnya, muncul sosok lain yang lebih kecil, tetapi tidak kalah mengerikan. Pak Mulyono, dengan wajahnya yang sudah berubah menjadi mayat hidup. Kulitnya terkelupas, matanya hitam sepenuhnya, dan senyum liciknya menunjukkan gigi-gigi tajam. "Kalian pikir ini sudah berakhir?" Pak Mulyono berkata dengan nada mencemooh. "Kutukan ini akan terus hidup. Aku akan kembali melalui kalian." Salah satu teman Arman, Dodi, mencoba berlari, tetapi bayangan besar itu dengan cepat melompat dan mencekiknya. Jeritan Dodi bergema di seluruh ruangan sebelum tubuhnya tiba-tiba membeku, matanya melotot, dan tubuhnya roboh ke tanah. Tubuhnya terlihat seperti terbakar dari dalam, sama seperti pekerja yang dulu menjadi korban.
Arman dan Sita berlari sekuat tenaga meninggalkan pabrik, tetapi di belakang mereka, tawa Pak Mulyono terus terdengar, seolah-olah mengejek mereka. Mereka berhasil keluar dari area reruntuhan, tetapi ketika menoleh ke belakang, mereka melihat bayangan Pak Mulyono berdiri di tepi reruntuhan, menatap mereka dengan mata hitam kosong. Malam itu, Arman dan Sita berpisah, berusaha melupakan apa yang telah mereka alami. Namun, teror tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, tubuh Dodi ditemukan di depan rumahnya, dalam kondisi yang sama seperti saat mereka meninggalkan pabrik. Wajahnya penuh ketakutan, dan di tanah dekat tubuhnya tertulis dengan darah, "Aku akan kembali." Arman mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu berada di pabrik, mendengar suara mesin jahit dan jeritan para pekerja. Sita, di sisi lain, mulai melihat bayangan Pak Mulyono di cermin rumahnya. Setiap kali ia memadamkan lampu, ia merasa ada seseorang yang mengintip dari sudut gelap ruangan. Desa itu kembali diliputi teror. Warga mulai menghindari area pabrik sama sekali, bahkan tidak berani mendekat dalam radius beberapa ratus meter. Namun, suara-suara aneh dan bayangan besar masih sering terlihat, terutama pada malam bulan purnama. Dukun desa, Mbah Warto, memperingatkan bahwa kutukan ini belum berakhir. Ia mengatakan bahwa roh Pak Mulyono telah menjadi bagian dari makhluk gaib yang menguasainya. Ia tidak hanya ingin membalas dendam, kata Mbah Warto. Ia ingin terus mencari jiwa-jiwa baru untuk menggantikan tumbalnya. Kini, reruntuhan pabrik itu menjadi lebih dari sekadar tempat terlarang. Ia menjadi simbol kegelapan yang tak bisa dihentikan. Setiap tahun, selalu ada orang yang nekat masuk, dan mereka tidak pernah keluar dengan selamat. Cerita tentang Pak Mulyono menjadi legenda yang mengingatkan semua orang bahwa keserakahan dan perjanjian dengan kegelapan hanya membawa kehancuran yang abadi. Tahun demi tahun berlalu, namun kisah Pak Mulyono dan pabriknya tetap menjadi momok yang menghantui desa. Reruntuhan pabrik masih berdiri, diselimuti oleh ilalang dan bayang-bayang kegelapan. Tidak ada yang berani mendekat lagi, kecuali mereka yang penuh rasa ingin tahu atau orang-orang nekat yang ingin mencari peruntungan. Namun, satu hal yang pasti, siapapun yang melangkah terlalu dekat ke reruntuhan itu tidak pernah kembali. Sementara itu, sebuah keluarga dari luar desa, tanpa mengetahui cerita horor tersebut, memutuskan untuk membeli tanah di dekat reruntuhan pabrik dengan niat membangun usaha baru. Mereka adalah keluarga Gunawan, seorang pengusaha muda yang ingin membangun usaha konveksi. Gunawan mendengar cerita-cerita dari warga sekitar, tetapi menganggap semuanya hanyalah cerita rakyat yang tidak relevan. Takdir usaha ada di tangan manusia, bukan setan, katanya dengan penuh keyakinan. Pembangunan pabrik baru dimulai, tetapi dari hari pertama, keanehan langsung terjadi. Para pekerja mengeluh tentang suara-suara aneh di malam hari. Langkah kaki di lantai atas padahal tidak ada siapapun, suara mesin jahit yang berbunyi sendiri, dan bau busuk yang tiba-tiba muncul di ruangan tertentu. Salah seorang pekerja bahkan mengaku melihat sosok tinggi bertanduk berdiri di kejauhan, mengawasi mereka dari arah reruntuhan lama. Gunawan tidak percaya dengan cerita-cerita tersebut, hingga suatu malam ia memutuskan untuk menginap di lokasi proyek bersama asistennya, Ardi. Malam itu terasa sangat sunyi, hingga tiba-tiba terdengar suara mesin jahit yang bergerak dengan sendirinya. Gunawan dan Ardi mengikuti suara itu, yang membawa mereka ke sudut ruangan di mana salah satu mesin jahit lama yang dibawa dari reruntuhan berdiri. Mesin itu berputar dengan sendirinya, meskipun tidak ada listrik yang mengalir. Saat Gunawan mencoba mematikan mesin itu, lampu di ruangan tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki yang berat, diiringi dengan suara tawa pelan yang semakin lama semakin nyaring. "Kau datang di tempat yang salah," suara itu berbisik di telinga mereka. Ketika lampu kembali menyala, Gunawan dan Ardi melihat sesuatu yang membuat mereka terpaku. Di depan mereka berdiri Pak Mulyono, dengan wajah yang sudah membusuk dan mata hitam penuh kegelapan. Di belakangnya, sosok bertanduk besar yang menyerupai bayangan hitam melayang.
mengawasi mereka dengan mata merah menyala. "Kau ingin sukses? Kau harus membayar harganya," kata Pak Mulyono dengan suara berat yang bercampur tawa menyeramkan. "Seperti aku dulu." Makhluk bertanduk itu mendekati Gunawan, dan tanpa sadar, ia mendengar suara di kepalanya yang membujuk. "Aku bisa memberi kamu kekayaan, kejayaan, dan keberuntungan. Tetapi, kau harus berani menerima perjanjianku. Kau hanya perlu memberikan 1 nyawa setiap tahunnya, tidak lebih." Dalam ketakutan, Gunawan menolak mentah-mentah tawaran itu. Tetapi Pak Mulyono hanya tertawa. "Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian ini. Aku terikat, dan begitu juga kau. Pabrik ini adalah bagian dari siklus kami." Tiba-tiba, tubuh Gunawan terasa berat. Ia tidak bisa bergerak, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuhnya. Ardi mencoba menariknya keluar dari ruangan, tetapi sesuatu menyeret Gunawan kembali ke dalam, meninggalkan jejak darah di lantai. Ardi melarikan diri ke desa dan melaporkan kejadian itu kepada warga. Ketika warga datang ke lokasi pabrik keesokan paginya, mereka hanya menemukan ruangan kosong, tetapi di tengah lantai terdapat lingkaran besar yang terbakar, dengan simbol-simbol aneh yang tidak mereka mengerti. Gunawan hilang tanpa jejak, tetapi beberapa minggu kemudian, keluarganya menerima kabar bahwa izin operasional pabrik baru itu telah disetujui. Keanehan pun mulai terjadi. Keluarga Gunawan yang tersisa mulai hidup dalam kemewahan yang tiba-tiba, tetapi setiap tahunnya, 1 orang pekerja dari pabrik baru itu selalu menghilang tanpa alasan. Desa itu kini menghadapi teror baru. Kutukan yang pernah menguasai Pak Mulyono telah berpindah ke Gunawan, membentuk siklus baru dari keserakahan dan tumbal yang tak pernah berakhir. Reruntuhan lama dan pabrik baru kini bersatu dalam kegelapan, menjadi simbol dari perjanjian yang terus hidup, siap menjerat jiwa-jiwa yang lemah dalam keserakahan mereka. Dan di malam-malam tertentu, tawa Pak Mulyono masih terdengar, menggema di antara runtuhan dan pabrik baru, seolah-olah ia sedang menikmati penderitaan para korban barunya. "Ini belum selesai," bisik suaranya dalam kegelapan. "Aku akan selalu kembali." Setelah Gunawan hilang dan pabrik barunya mulai menunjukkan tanda-tanda serupa dengan pabrik lama, warga desa menjadi semakin ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, terutama karena kutukan itu kini tampak semakin kuat. Para pekerja yang tetap bertahan di pabrik baru mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh, kain yang terbang sendiri, suara jeritan dari ruang penyimpanan, dan bayangan hitam besar yang sering terlihat di sudut mata mereka. Semakin banyak pekerja yang menghilang, dan warga desa pun mulai berpikir bahwa kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Dalam keputusasaan, mereka kembali meminta bantuan kepada Mbah Warto, dukun tua yang pernah mencoba melawan kekuatan gelap dari perjanjian Pak Mulyono bertahun-tahun lalu. Mbah Warto, yang kini sudah semakin tua dan lemah, awalnya enggan terlibat lagi. Ia tahu bahwa kekuatan yang melingkupi pabrik itu bukan hanya sekadar roh jahat biasa, tetapi makhluk dari dimensi lain yang haus akan jiwa manusia. Namun, setelah didesak oleh warga, Mbah Warto setuju untuk melakukan ritual terakhir, meskipun ia tahu bahwa ini akan menjadi perjuangan hidup dan mati. Mbah Warto mempersiapkan ritual di malam bulan purnama, waktu di mana kekuatan makhluk gaib paling kuat tetapi juga paling rentan. Ia mengumpulkan warga desa yang berani untuk membantunya, termasuk Ardi, satu-satunya orang yang selamat dari peristiwa hilangnya Gunawan. Mbah Warto menjelaskan bahwa untuk memutus perjanjian, mereka harus kembali ke reruntuhan pabrik lama, tempat di mana semuanya dimulai. Di sana, ia akan memanggil roh-roh yang terjebak dalam kutukan, termasuk Pak Mulyono, dan mencoba memutus ikatan mereka dengan makhluk gaib itu. Malam itu, suasana desa begitu mencekam. Angin dingin bertiup, dan suara aneh seperti jeritan samar terdengar dari arah pabrik lama. Warga yang ikut serta membawa obor dan peralatan tradisional, mencoba menguatkan hati mereka. Ketika mereka tiba di reruntuhan pabrik, Mbah Warto mulai membentuk lingkaran perlindungan dengan menaburkan garam dan membakar kemenyan. Ia memulai mantra pemanggilan,
dan udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, dan suara-suara dari dunia lain mulai terdengar. Jeritan, tawa, dan langkah kaki yang berat. Tiba-tiba, dari tengah reruntuhan, muncul sosok Pak Mulyono. Ia terlihat lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya seperti telah membusuk sepenuhnya, tetapi matanya masih memancarkan kegelapan yang dalam. "Kalian tidak bisa menghentikan ini," katanya dengan suara bergema. "Ini bukan hanya tentang aku, ini adalah perjanjian yang tak bisa dipatahkan." Di belakangnya, sosok makhluk bertanduk besar muncul, melayang di udara dengan mata merah menyala. Makhluk itu tampak lebih marah dari sebelumnya, menyadari bahwa manusia mencoba melawan kekuatannya. "Siapa yang berani melawan kehendakku?" Makhluk itu menggeram, suaranya mengguncang tanah di bawah mereka. Mbah Warto tetap tenang dan melanjutkan mantra, memanggil roh-roh pekerja yang telah menjadi korban. Satu persatu, bayangan mereka muncul. Pria dan wanita dengan wajah penuh penderitaan, tubuh mereka cacat akibat kekerasan yang mereka alami selama hidup. Mereka mengelilingi Pak Mulyono dan makhluk itu, memohon keadilan dan pembebasan dari siklus kutukan. Pak Mulyono tampak panik. "Tidak, kalian milikku. Aku melakukan ini untuk kita semua," jeritnya, tetapi para roh tidak lagi mempercayainya. Mereka mulai menariknya ke dalam lingkaran ritual Mbah Warto, dan tubuhnya mulai terpecah menjadi abu. Namun, makhluk bertanduk tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan raungan keras dan menyerang Mbah Warto, mencoba menghentikan ritual. Salah satu warga yang membantu, Ardi, berteriak, "Jangan berhenti, Mbah," sambil mengayunkan obor ke arah makhluk itu. Meski tidak bisa melukai makhluk gaib, cahaya obor cukup untuk menghalangi serangannya sementara waktu. Mbah Warto menyadari bahwa kekuatan makhluk itu terlalu besar untuk diusir sepenuhnya. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan adalah dengan memberikan tumbal terakhir yang setara dengan jiwa yang dijanjikan dalam perjanjian. "Ini harus berakhir sekarang," katanya dengan suara yang mulai melemah. Tanpa ragu, Mbah Warto melangkah ke tengah lingkaran, menyerahkan dirinya sebagai pengorbanan terakhir. Dengan mantra terakhirnya, ia memutus ikatan antara makhluk itu dan dunia manusia, mengunci pintu antara dimensi mereka. Tubuhnya tersedot ke dalam bayangan bersama dengan makhluk bertanduk, meninggalkan cahaya terang yang menyelimuti seluruh reruntuhan. Ketika cahaya itu menghilang, suasana menjadi sunyi. Kabut perlahan memudar, dan para roh korban yang terjebak akhirnya terlihat tersenyum sebelum mereka menghilang, menuju kedamaian. Warga desa yang menyaksikan peristiwa itu menangis atas pengorbanan Mbah Warto. Mereka tahu bahwa tanpa keberaniannya, kutukan itu akan terus menghantui mereka. Setelah malam itu, reruntuhan pabrik dan pabrik baru Gunawan tampak seperti ditinggalkan begitu saja. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan, tidak ada lagi jeritan. Namun, warga desa tetap tidak berani mendekati tempat itu. Mereka tahu bahwa meskipun makhluk itu telah pergi, jejak kegelapan yang ditinggalkannya tidak akan pernah benar-benar hilang. Kini, reruntuhan itu menjadi tempat yang dikeramatkan. Warga desa membangun sebuah monumen kecil di sana untuk mengenang Mbah Warto dan para korban yang menjadi bagian dari siklus kutukan. Dan meskipun desa akhirnya bisa hidup dalam kedamaian, cerita tentang Pak Mulyono, makhluk bertanduk, dan perjuangan melawan kegelapan tetap diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan akan bahaya keserakahan dan pesugihan. Namun, di malam-malam tertentu, beberapa warga mengaku masih mendengar bisikan pelan di angin malam. "Aku akan kembali ketika keserakahan kalian kembali muncul." Meskipun penduduk desa akhirnya mulai merasa tenang setelah pengorbanan Mbah Warto, sebuah perasaan gelisah mulai menyelimuti mereka. Kisah tentang Pak Mulyono dan kutukan yang menguasai pabrik konveksi itu tetap terpatri dalam ingatan mereka. Namun, di luar pengetahuan mereka, apa yang mereka anggap sebagai akhir dari segala teror ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap.
Beberapa tahun setelah peristiwa pengorbanan Mbah Warto, sebuah perusahaan besar datang ke desa tersebut dengan rencana membangun kompleks industri yang lebih besar dan lebih maju di atas tanah yang pernah menjadi tempat reruntuhan pabrik Pak Mulyono. Mereka menawarkan janji kemajuan dan pekerjaan bagi warga desa yang kini mulai merasakan dampak ekonomi dari pembatalan pembangunan pabrik. Namun, beberapa orang yang lebih tua masih mengingat dengan jelas peringatan Mbah Warto tentang tidak mendekati tempat itu. Satu orang, Dede, seorang pemuda yang baru saja kembali dari luar kota, tidak tahu apa-apa tentang legenda lama yang melingkupi tempat itu. Dede, yang ingin menjadi pengusaha sukses, melihat kesempatan besar untuk memulai usaha konveksi di lahan yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi kutukan. Ia membeli sebagian besar tanah yang terletak di dekat reruntuhan dan mulai merancang pabrik baru dengan ambisi besar. Namun, saat pembangunan dimulai, keanehan mulai terjadi lagi. Pada malam hari, mesin-mesin yang belum terpasang sering terdengar beroperasi sendiri. Warga yang tinggal di dekatnya mendengar suara-suara aneh dari dalam tanah yang baru digali, seperti ada sesuatu yang sedang terbangun dari kedalaman bumi. Beberapa pekerja yang ditugaskan untuk menggali tanah melaporkan melihat bayangan aneh di bawah permukaan, sementara yang lain merasakan sensasi dingin yang datang dari bawah tanah. Sementara itu, Dede dan timnya tetap fokus pada pembangunan, meremehkan cerita lama yang mereka anggap hanya sebagai mitos. Namun, ketika malam pertama mesin produksi diaktifkan, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Lampu pabrik berkedip, lalu padam, dan suara mesin jahit yang berputar terdengar jelas di seluruh bangunan. Dede berusaha mengabaikannya, berpikir itu hanya masalah teknis. Namun, malam berikutnya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Saat Dede pulang larut malam setelah memeriksa pabrik, ia melihat sebuah sosok tinggi dengan wajah yang penuh luka dan darah berdiri di luar bangunan. Dede merasa terperangah, namun begitu ia ingin berlari, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Mungkin karena kelelahan, Dede berpikir itu hanya hayalan semata, namun rasa takut mulai merayapi dirinya. Seminggu kemudian, saat sedang duduk di ruang kantornya di lantai atas, Dede kembali mendengar suara mesin jahit yang berputar sendiri. Kali ini, bukan hanya suara, tetapi kain yang tergeletak di meja mulai bergerak dengan sendirinya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang tengah menggerakkan mesin itu. Teror semakin meningkat saat Dede melihat wajah Pak Mulyono muncul di jendela, menatapnya dengan mata hitam dan senyuman jahat yang sudah tidak manusiawi. Rasa takut itu semakin mencekam, dan Dede tidak bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, mulai dari jeritan tak terlihat hingga suara tawa yang menghantui setiap sudut pabrik. Keanehan ini tidak hanya dirasakan oleh Dede, tetapi juga oleh seluruh karyawan yang bekerja di pabrik. Beberapa dari mereka mulai mengundurkan diri tanpa alasan jelas, dan yang tetap bertahan merasakan kecemasan yang terus meningkat. Akhirnya, Dede memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang sejarah tanah tersebut. Ia mendatangi Mbah Warto yang sudah tua dan hampir tidak mampu berbicara dengan jelas. Dari mulut Mbah Warto yang lemah, Dede mengetahui bahwa kutukan yang ada di tempat itu tidak bisa dihapus begitu saja. Tidak ada yang bisa menutup siklus ini, kata Mbah Warto. Ketika keserakahan kembali muncul, kutukan itu akan bangkit lagi. Dalam kebingungannya, Dede mulai mencari cara untuk menghentikan apa yang telah terjadi. Ia mengunjungi berbagai tempat untuk mencari pengetahuan tentang cara mengakhiri kutukan, namun semuanya tampak sia-sia. Mbah Warto memberikan satu peringatan terakhir. Jika kalian tidak siap memberikan pengorbanan yang lebih besar, maka kalian akan menjadi bagian dari kutukan itu. Namun, Dede merasa bahwa waktu sudah hampir habis. Suatu malam, ia memutuskan untuk pergi ke reruntuhan lama, berharap menemukan sesuatu yang bisa menghentikan teror yang melanda pabrik barunya. Saat ia tiba di sana, keheningan menyelimuti tempat itu. Namun, saat ia menginjakkan kaki di tanah yang dahulu menjadi saksi dari keserakahan Pak Mulyono, tubuhnya tiba-tiba terasa sangat berat, dan udara di sekelilingnya berubah menjadi semakin panas. Saat Dede berlutut di tanah, menghadap reruntuhan,
Suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Pak Mulyono muncul kembali, kali ini dengan lebih banyak bayangan dan makhluk bertanduk yang mengelilinginya. Kamu ingin menghentikan siklus ini? Suara Pak Mulyono bergema. Perjanjian ini sudah mengikatmu sejak awal. Kamu tidak bisa lari. Dede menyadari bahwa ia sudah terlalu terlambat. Dalam keputusasaan, ia melihat bayangan wajah keluarganya yang tergambar di tanah, seolah mereka telah menjadi bagian dari kutukan itu. Tanpa sadar, ia mengucapkan kata-kata yang mengikatnya lebih dalam lagi. Saya rela menerima takdir ini. Dan saat itu juga, Dede merasa tubuhnya mulai berubah. Pandangannya kabur, dan tubuhnya terasa dingin, seperti dipenuhi dengan kekosongan yang menelan seluruh kehidupannya. Saat para makhluk mengelilinginya, suara mereka semakin keras dan menggema. Dengan pengorbanan terakhir Dede, kutukan itu kembali mengikat siklusnya, berlanjut dalam kegelapan yang tak terhentikan. Reruntuhan itu kembali menjadi tempat yang terkutuk. Dan cerita ini, seperti ribuan cerita sebelumnya, akan terus terulang setiap kali keserakahan mencari jalan baru. Waktu berlalu, dan desa yang pernah diliputi ketakutan mulai melupakan kisah-kisah horor tentang Pak Mulyono dan pabrik konveksi yang terkutuk. Meskipun beberapa warga yang lebih tua masih mengingat peringatan-peringatan dari Mbah Warto, generasi baru mulai menganggapnya sebagai legenda kosong. Desa itu berkembang pesat, dengan pabrik-pabrik baru bermunculan, menggantikan reruntuhan yang pernah menjadi pusat kegelapan itu. Namun, di balik kemajuan dan kesuksesan yang tampak, sebuah perasaan tak nyaman mulai merayap di antara para pendatang baru. Mereka yang datang untuk mencari nafkah dan masa depan di desa ini mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres. Beberapa pekerja di pabrik baru, meskipun tak tahu menahu tentang sejarah kelam tempat itu, merasakan hal-hal aneh yang tak dapat mereka jelaskan. Ada sesuatu yang buruk di sini, keluh salah seorang pekerja muda yang baru saja bergabung. Suasana di sini terasa berat. Ketika seorang pemuda bernama Arman datang ke desa untuk membuka usaha baru di atas lahan yang sebelumnya terlibat dalam perjanjian gelap itu, ia tidak tahu betapa fatalnya langkahnya. Arman, seperti Dede sebelumnya, merasa bahwa ia bisa meraih kesuksesan di tanah yang dianggap subur oleh sebagian orang. Tanpa memedulikan sejarahnya, ia membeli tanah yang dulunya digunakan oleh Pak Mulyono dan Dede untuk membangun pabriknya. Kita bisa mulai dari awal, pikir Arman, yakin bahwa segala sesuatu bisa terwujud dengan kerja keras dan tekad. Namun, tak lama setelah memulai usaha konveksinya, kejadian-kejadian aneh kembali terjadi. Mesin-mesin mulai berfungsi sendiri di malam hari. Kain-kain yang ditinggalkan di meja pabrik bergerak seperti ada yang menariknya, dan suara-suara langkah kaki terdengar di lorong kosong meskipun tidak ada seorang pun di sana. Pada suatu malam, Arman yang sedang lembur di pabrik merasa tubuhnya mulai lelah dan matanya berat. Ia memutuskan untuk beristirahat di ruang kantornya. Namun, ketika ia terbangun, ia mendapati sosok tinggi dan berlumuran darah berdiri di hadapannya. Arman melompat dari kursinya, jantungnya berdegup kencang. Tetapi sosok itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, mata hitam yang dalam. "Kamu masih belum belajar?" "Ya." Suara itu bergema dengan tawa yang menyeramkan. "Kamu takkan bisa lepas dari kutukan ini. Setiap kali keserakahan muncul, aku akan kembali." Arman berlari keluar dari ruangan, berusaha menghindari bayangan yang terus mengejarnya. Ketika ia mencapai pintu keluar, ia mendapati bahwa seluruh pabrik tampak berubah, seperti berada di dimensi lain. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan wajah-wajah para korban yang terperangkap, menatapnya dengan penuh penderitaan. Di luar, langit malam mendung, dan angin membawa bau busuk yang tak tertahankan. Tanpa sadar, Arman mulai merasakan kesakitan yang semakin menggerogoti tubuhnya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Ia berteriak, tetapi suaranya terdengar seperti datang dari kejauhan. "Kamu adalah bagian dari siklus ini." Suara Pak Mulyono kembali terdengar, mengerikan dan mengikatnya. "Tidak ada yang bisa menghindar. Setiap jiwa yang datang ke sini adalah milikku."
Setiap langkah kalian adalah bagian dari perjanjian gelap yang tak akan pernah berakhir. Arman jatuh terjerembab di tanah, dan saat itu juga, tubuhnya terpecah menjadi abu. Sosok Pak Mulyono dan makhluk bertanduk muncul di sekitarnya, seperti merayakan kembalinya kutukan yang terperangkap dalam lingkaran yang tak terputuskan. Pabrik yang dulu dipenuhi semangat dan harapan kini terdiam dalam kegelapan. Para pekerja yang masih ada melarikan diri dengan ketakutan, menyadari bahwa kutukan itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dan bagi mereka yang berani mendekat, suara tawa Pak Mulyono terdengar semakin jelas, menandakan bahwa tidak ada yang bisa lepas dari takdir kelam yang mengikat tempat itu. Dengan kematian Arman dan banyak pekerja lainnya, desa kembali terperangkap dalam kegelapan yang tak terlihat. Pabrik yang baru dibangun kembali menjadi terlupakan, dan tanah tempat pabrik itu berdiri, seperti reruntuhan sebelumnya, kembali menjadi tanah terlarang yang mengundang keserakahan dan nafsu. Warga desa yang selamat, meskipun mereka tidak mengerti sepenuhnya, mulai berbicara dengan hati-hati tentang tempat itu. Mereka tahu bahwa kutukan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Setiap generasi yang datang akan terus mengulang siklus keserakahan yang sama, terjebak dalam perjanjian gelap yang tak terputuskan, yang menunggu setiap jiwa yang datang dengan niat buruk. Cerita ini akan terus hidup, mengingatkan mereka yang mendengarnya bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan yang ada. Ini bukan hanya legenda, mereka berbisik. Ini adalah kenyataan yang akan terus kembali, selama keserakahan masih ada. Dan di tempat yang telah lama terlupakan, suara tawa Pak Mulyono masih terdengar, menunggu siapa yang akan datang berikutnya, menandakan bahwa kutukan itu akan selalu ada, tak pernah berakhir.